Pasal ke-83, bahwa makanan yang hakiki itu adalah pengamalan kehendak Allah. Khalayak ramai yang datang untuk melihat Yesus. Lalu pada waktu perempuan itu berbicara dengan Yesus, datanglah para muridnya dan heranlah mereka bahwa ia Yesus berbicara dengan seorang perempuan begitu rupa. Walaupun demikian, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang menegurnya dengan berkata, "Mengapa engkau berbicara demikian itu dengan seorang perempuan Samaria?" Maka seperginya perempuan itu, berkatalah mereka, "Ya guru, mari dan bersantaplah." Yesus menjawab, "Aku harus makan santapan yang lain." Maka para murid berkata kepada sesama mereka, "Barangkali ada seorang musafir yang telah berbicara dengan Yesus. Kemudian ia pergi untuk mencarikan makanan baginya." Mereka bertanya kepada yang menulis ini. Kata mereka, "Apakah di tempat ini ada kemungkinan seorang yang membawakan makanan untuk guru, wahai Barnabas?" Penulis ini menjawab, "Tidak ada seorang pun di tempat ini, kecuali si perempuan yang kamu lihat membawa tempayan kosong itu untuk diisinya air." Maka berhentilah para murid itu tercengang sambil menantikan hasil uraian Yesus yang tadi. Di saat itu berkatalah Yesus, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahwa makanan yang hakiki itu adalah pengamalan kehendak Allah. Karena bukanlah roti yang memberi makanan manusia dan memberinya hidup, tetapi sebenarnya kalimat Allah dan kehendaknya. Oleh karena itu, para malaikat yang suci itu tidak makan, tetapi mereka hidup dan memakan dengan kehendak Allah. Dan begitulah pula kami, Musa, Elia, dan seorang lagi yang pernah tinggal 40 hari 40 malam tanpa sesuatu makanan pun." Kemudian Yesus mengangkat kedua matanya dan berkata, "Bilakah musim panen itu?" Maka para murid menjawab, "Setelah 3 bulan lagi." Yesus menjawab, "Lihatlah sekarang betapa gunung-gunung itu menjadi putih dari banyaknya hasil bumi. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa pada hari ini ada panen besar sedang ditunai." Dan di saat itu ia menunjuk kepada khalayak ramai yang datang untuk melihat dia. Karena perempuan itu ketika masuk ke negerinya telah menggemparkan seluruh penduduk. Katanya, "Wahai kaumku, mari dan saksikanlah seorang nabi baru yang diutus oleh Allah kepada keluarga Israel." Lalu diceritakanlah oleh si perempuan itu segala yang ia dengar dari Yesus kepada mereka. Maka ketika sampai di sana, mereka memohon kepada Yesus untuk tinggal dengan mereka. Kemudian masuklah ia Yesus ke negeri itu dan tinggal di sana 2 hari sambil menyembuhkan semua orang yang menderita sakit dan mengajar mereka apa yang menyangkut persoalan kerajaan Allah. Ketika itu penduduk negeri yang mengatakan kepada perempuan itu bahwa kami lebih banyak mengimankan uraian-uraian dan mukjizatnya daripada karena omongan-omonganmu. Sebab benar-benar ia adalah kudus Allah serta seorang nabi yang diutus untuk keselamatan mereka yang beriman kepadanya. Dan setelah sembahyang tengah malam, mendekatlah para murid kepada Yesus. Maka ia berkata kepada mereka, "Malam ini di zaman Mesias Rasul Allah akan menjadi yobel tahunan yang kini datangnya tiap 100 tahun sekali. Dari itu aku tidak ingin tidur, tetapi kita akan sembahyang sambil menundukkan kepada kita 100 kali bersujud kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Berkah untuk selama-lamanya. Marilah kita ucapkan pada tiap kalinya, 'Saya akui Engkau Tuhan kami yang Esa, yang tiada bagimu permulaan dan tidak ada kesudahan bagimu. Karena Engkau dengan rahmat-Mu telah memberikan permulaan bagi segala sesuatu, dan Engkau pula akan memberikan kesudahan bagi semua itu dengan keadilan-Mu. Tiada yang menyerupai Engkau dari kalangan manusia, karena Engkau dengan kemurahan-Mu yang tiada berkesudahan tidak dihinggapi oleh gerak-gerik maupun halangan. Kasihanilah kita, karena Engkau telah menciptakan kita, dan kita ini adalah buatan tangan-Mu." Pasal ke-84. Pernahkah kamu melihat minyak wangi dicampur dengan tai? Di waktu kamu sembahyang adalah kamu membersihkan dirimu dari dosa-dosa dengan perantaraan rahmat Allah.
Maka setelah Yesus bersembahyang, ia berkata, "Hendaklah kita mensyukuri Allah, karena Dia pada malam ini telah mengaruniakan kepada kita rahmat yang besar. Karena Dia telah mengembalikan zaman yang harus berlalu pada malam ini, karena kita telah sembahyang beserta dengan Rasul Allah. Dan aku telah mendengar suaranya." Maka ketika para murid mendengar uraian itu, sangat berseri-serilah wajah mereka seraya mengatakan, "Ya Guru, berilah kami pada malam ini beberapa wasiat." Yesus menjawab, "Pernahkah sekalipun kamu melihat tai dicampur dengan minyak wangi?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Tuan, tidak." Karena seorang gila pun tidak berbuat demikian itu. Lalu Yesus berkata, "Sekarang kukatakan kepadamu, bahwa ada di dunia ini yang lebih gila dari itu, karena mereka mencampurkan khidmat kepada Allah dengan khidmat kepada dunia, sehingga banyak dari orang-orang yang hidup tanpa teguran itu telah tertipu oleh setan. Di waktu mereka sedang melakukan sembahyang, mencampuri sembahyang itu dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, sehingga di saat itu mereka menjadi sangat terbenci dalam pandangan Allah. Katakanlah kepadaku, bukankah kamu telah mandi untuk bersembahyang? Berhati-hati agar kamu tidak disentuh oleh sesuatu yang najis? Ya, dengan pasti. Tetapi apa gerangan yang kamu perbuat di waktu sembahyang? Sesungguhnya kamu membasuh dirimu dari dosa-dosa dengan perantaraan rahmat Allah. Jika demikian, sukakah kamu di waktu sembahyang membicarakan tentang urusan-urusan dunia? Hati-hatilah kamu dari berbuat yang demikian itu, karena tiap perkataan keduniawian itu merupakan tai setan terhadap diri pengucapannya. Maka berdebarlah para murid, karena ia Yesus berbicara dengan kata zaman roh. Dan berkatalah mereka, "Ya Guru, apa yang harus kami lakukan apabila datang seorang teman berbicara dengan kami, sedang kami lagi sembahyang?" Yesus menjawab, "Selesaikanlah sembahyangmu dan tinggalkanlah dia menunggu. Tetapi bagaimanakah andai kata ia melihat kami tinggalkan dia dan dia tidak kami ajak berbicara, lalu dia marah dan pergi?" Yesus menjawab, "Apabila dia marah, maka percayalah kepadaku bahwa dia bukanlah seorang yang beriman, tetapi ia adalah kafir dan kawan setan. Katakanlah kepadaku, apabila kamu pergi untuk berbicara dengan salah seorang pembantu penjaga kandang kuda Herodes, kemudian kamu jumpai dia sedang membisikkan sesuatu di telinga Herodes, apakah kamu marah apabila ia menyuruh kamu menunggu? Tidak, sekali lagi tidak. Bahkan kamu akan gembira melihat temanmu itu akrab dengan raja." Kemudian Yesus menanyakan, "Benarkah ini?" Para murid menjawab, "Itu adalah kebenaran yang nyata." Kemudian Yesus berkata, "Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa setiap orang yang sembahyang itu adalah berbicara dengan Allah. Apakah pantas kamu tinggalkan pembicaraanmu dengan Allah untuk berbicara dengan manusia? Berhakkah temanmu marah dari sebab itu, karena kamu menghormati Allah lebih daripadanya? Percayalah kamu kepadaku, apabila ia marah karena kamu tinggalkan dia menunggu, maka dia pasti adalah budak setan yang setia. Karena itulah justru yang diinginkan oleh setan, yaitu supaya Allah ditinggalkan karena manusia. Demi Allah, sungguh wajib di atas setiap orang yang takut kepada Allah untuk berpisah dalam tiap amal soleh daripada pekerjaan-pekerjaan dunia, agar supaya tidak merusak amal yang soleh itu."